Perintah Kaisar Naga Chapter 2795-2796. Ning Kaichen memegang cermin perunggu dan berencana untuk berperang sendiri. Dia tahu bahwa elang guntur haus darah pasti mengejar Chen Ping yang baru saja memetik buah guntur langit, jadi dia ingin memanfaatkan celah ini untuk segera mengambil beberapa buah guntur langit. Ning Kaichen melompat memegang cermin perunggu, dan kemudian mengulurkan tangan untuk mengambil buah guntur langit. Ledakan, sambaran petir menyambar, dan Ning Kaichen buru-buru mengeluarkan cermin perunggu untuk memblokir di depannya. Petir menghantam cermin perunggu dengan keras, dan kekuatannya langsung dipantulkan. Meskipun Ning Kaichen tidak terkena petir secara langsung, kekuatan petir yang mengenai cermin perunggu juga membuat tubuh Ning Kaichen tenggelam, dan dia mau tidak mau jatuh. Semua orang melihat bahwa Ning Kaichen dengan mudah mengambil buah guntur langit dengan cermin perunggu di tangannya, dan mereka semua iri, tetapi mereka tidak berani merebutnya, mereka bisa mengatasinya. Setelah menyingkirkan buah guntur langit, Ning Kaichen mengambil cermin perunggu dan terbang ke langit lagi. Kali ini, Ning Kaichen dengan cepat meraih buah guntur langit, lalu segera mundur. Namun meski begitu, itu tidak ada gunanya sama sekali. Petir menyambar pohon Tianlei dalam sekejap. Ning Kaichen mengulangi trik lamanya dan memblokir serangan kilat dengan cermin perunggu. Tapi setelah pukulan ini, sambaran petir lainnya menyambar dari pohon guntur. Ning Kaichen meraih cermin perunggu dengan erat dan berdiri di depannya lagi. Ledakan. Setelah suara keras, meskipun kekuatan petir dipantulkan, cermin perunggu di tangan Ning Kaichen sudah hancur. Kekuatan kejut yang besar membuat ekspresi Ning Kaichen sangat jelek. Jatuh kembali ke tanah, Ning Kaichen melihat cermin perunggu yang hancur, merasa tertekan di dalam hatinya. Ini adalah pusaka keluarga dari keluarga Ning mereka, jadi dihancurkan seperti ini. Ning Kaichen tidak mengerti, dia menggunakan cermin perunggu untuk melawan, dan berhasil mengambil dua buah guntur langit, tetapi apa yang dilakukan Chen Ping, yang melarikan diri, mengambil 3 buah guntur langit. Ayah, apa yang harus kita lakukan? Ning Ken melihat cermin perunggu yang hancur, dan pada buah Tianlei di pohon Tianlei, jadi dia bertanya. Ning Kaichen juga dengan enggan lupa melirik Tianlei Guo, dan akhirnya melambaikan tangannya dan berkata, "Keluar, ayo cepat keluar dari sini." Ning Kaichen tahu bahwa tanpa cermin perunggu, mereka tidak akan bisa mengambil buah guntur langit. Sekarang Ning Kaichen mengerti mengapa Raja Elang Petir berani meninggalkan Gua Raja Elang, dan hanya mengirim elang petir yang haus darah dari peringkat ke-8 alam komposit untuk menjaganya. Adapun kekuatan guntur dan kilat pada pohon guntur, sulit bagi orang biasa untuk menanggungnya, saya khawatir akan sulit pergi ke pohon untuk memetik buah sebelum masa bencana. Ning Kaichen mendapatkan 2 buah guntur langit, dan kemudian buru-buru meninggalkan Gua Raja Elang dengan beberapa anggota keluarga Ning yang tersisa. Siti Qiao dan para biarawan menatap kosong ke pohon Tianlei, masing-masing penuh dengan keengganan dan keserakahan. Hari ini Lei Guo ada di depan mereka, tetapi mereka tidak bisa mendapatkannya. Ini adalah hal yang paling menyakitkan. Akhirnya, 2 cultivator es lagi tidak tahan godaan, meledak dengan sekuat tenaga, dan bergegas menuju Tianlei Guo. Tapi sebelum mereka menyentuh buah guntur langit, mereka terpesona oleh sambaran petir. Kali ini, semua orang jujur, dan tidak ada yang berani mencobanya. Ayo pergi. Siti Qiao menghela nafas, dan keluar dari gua dengan wajah tak berdaya. Melihat ini, biksu lain tidak punya pilihan selain keluar, karena mereka tidak bisa memetik buah guntur langit, mereka mendekati kematian jika mereka tinggal di sini. Jika elang guntur haus darah itu kembali, tak satu pun dari mereka yang bisa melarikan diri. Pada saat ini, Chen Ping sedang digendong oleh 3 pahlawan pencuri aneh, berlari ke depan dengan putus asa. Di belakang mereka ada Thunderhawk haus darah yang mengejar mereka. Elang guntur haus darah sangat cepat, dan hendak mengejar mereka. Sialan, halo semuanya, kenapa kalian terus mengejar kami? Daji memarahi sedalam-dalamnya. Itu pasti karena aku memetik buah guntur langit. Jika kita terus seperti ini, tidak ada yang akan selamat. Chen Ping berkata dengan sangat lemah. Chen Ping menghabiskan banyak kekuatan spiritual untuk memetik ketiga buah guntur langit ini. Sekarang dia lemah, dia tidak bisa menghadapi elang petir yang haus darah ini. Adapun 3 tuan dari pencuri aneh, mereka bahkan lebih tidak mampu berurusan dengan Thunder Eagle yang haus darah dari peringkat ke-8 dari kondisi fit.
Tepat ketika Chen Ping dan yang lainnya hendak disusul, beberapa raungan tiba-tiba datang dari langit. Beberapa orang mendongak dan menemukan 3 Pterosaurus besar menukik ke arah mereka. Salah satu Pterosaurus melambaikan sayapnya dengan ringan, dan langsung menerbangkan Chen Ping dan yang lainnya ke punggungnya. Segera setelah itu, Pterosaurus berkepala 3 terbang ke depan dengan cepat. Elang guntur haus darah yang akan mengejar tertinggal lagi. Ya. Melihat Chen Pingren yang diselamatkan oleh Pterosaurus, elang guntur yang haus darah berteriak dengan marah, lalu berbalik dan terbang. Duduk di belakang Pterosaurus, Chen Ping dan 3 pahlawan pencuri hantu semuanya menghela nafas lega. Jika bukan karena kemunculan ketiga Pterosaurus ini, mereka pasti sudah dimakan oleh Thunderhawk yang haus darah itu. Dan Thunder Eagle yang haus darah yang terbang kembali ke Gua Yingwang menemukan bahwa buah guntur langit hilang, jadi dia mengepakkan sayapnya dengan marah dan diusir dari gua. Chen Ping dan yang lainnya diselamatkan oleh Pterosaurus dan kabur. Tapi si Tikiao dan yang lainnya tidak seberuntung itu, si Tikiao dan para biarawan itu segera dikejar oleh elang guntur yang haus darah. Kali ini, para biksu ini melarikan diri ke segala arah, diburu oleh elang guntur yang haus darah. Sampai mereka melarikan diri dari wilayah Thunder Eagle yang haus darah, tidak banyak biksu di jembatan besi batu dan pesawat yang selamat. Namun, si Tikiao dan wanita tua itu memiliki banyak nyawa, meskipun mereka berantakan, mereka akhirnya menyelamatkan hidup mereka. Si Tikiao dan biksu yang tersisa hanya bisa mengandalkan kaki mereka untuk berjalan ke arah Kabupaten Jialing. Orang-orang ini semua dalam keadaan tertekan, seperti pengemis.